Oke, selamat malam para Ainers. Malam hari ini kita akan bincang-bincang santai lagi perihal fenomena-fenomena yang lagi ngetren, yang lagi viral dan yang lagi banyak dibahas oleh para netizen. Nah, seperti biasa, malam hari ini saya ditemani oleh sahabat-sahabat saya. Ini di sebelah kanan saya ini ada Mas Danu. Selamat malam. Iya. Terus seperti biasa juga ada Uncle Dodot. Selamat malam. Nah, satu lagi ini ada sahabat saya yang luar biasa juga, Om Hilmi, Johan Hilmi. Iya. Malam. Oke, pada malam hari ini kita akan coba mengangkat sebuah isu yang sensitif, ya. Tapi ini sebetulnya adalah sebagai dasar dari kebutuhan kita bersama. Apa itu? Yaitu rasa keadilan, ya, rasa keadilan sosial kita. Nah, banyak sekali kejadian-kejadian yang mungkin rasa keadilan kita itu sedikit terusik, ya. Di beberapa tempat mungkin dengan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, oleh lembaga-lembaga tertentu yang mestinya kita mendapatkan fasilitas layanan yang baik, tapi itu ternyata di luar ekspektasi kita semua gitu. Nah, mungkin nanti kita akan gali lebih dalam. Kira-kira apa saja yang membuat, apakah ada satu keadilan sosial yang kita inginkan itu wujudnya seperti apa? Nah, kita coba gali pembahasan itu bersama dengan sahabat-sahabat saya pada malam hari ini dan juga para Ainers semua. Oke, saya langsung aja ke Mas Danu. Apa menurut Mas Danu keadilan sosial itu seperti apa yang harusnya kita dapatkan ini? Ya, mungkin selamat malam sebelumnya, Ainers, yang tadi kita akan membahas keadilan sosial. Jadi menurut saya keadilan sosial itu lebih luas lagi, tapi saya hanya membahas sedikit saja. Jadi keadilan sosial, rasa keadilan sosial itu sendiri langsung menuju kepada maksud, yaitu adalah hak. Bukan kewajiban, tapi hak. Nah, kalau di situ ada hak dan kewajiban, maka harus ada sebuah yang dinamakan bare minimum atau yang namanya standar minimumnya. Artinya kalau kita menggunakan hak kita ketika kita melaksanakan sesuatu, yaitu transaksi, kalau di bidang perdagangan, kita membeli Rp100.000 dengan standar minimum makanan, produk atau sesuatu, itu hak kita. Nah, inilah yang disebut transaksi tadi, keadilan sosial tadi. Begitu juga dengan hak kita sebagai warga negara, sebagai rakyat, sebagai bukan penikmat ya, yang terkena dampak langsung dari keadilan sosial itu tadi, terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintah. Yang artinya ya banyak hal, mulai dari kepastian hukum, bagaimana kita mengakses dunia pendidikan, dunia kesehatan, semuanya langsung tertuju kepada Undang-Undang Dasar 1945 tentang apa itu sebagai keadilan sosial sebagai warga negara. Mungkin prolog dari saya itu dulu. Jadi di sini ada kesehatan, Pak, di sini juga ada hukum, ya kan, kepastian hukum. Karena kalau kita ngomong kepastian hukum dan kepastian kesehatan ini, ya semuanya sih itu lumayan sensitif ya. Jadi
banyak sekali hal yang bisa kita bahas yang nantinya boleh berdiskusi kita maupun dengan netizen nantinya. Monggo silahkan. Iya. Mungkin itu prolog dari saya, Pak. Oke. Kalau menurut Om Johan ini, apa sih keadilan sosial itu yang harusnya seperti apa sih yang wujudnya itu? Mungkin bisa sedikit diuklik lah. Ya, terima kasih. Nah, menurut saya itu dari asal kata adil. Adil itu bisa dikatakan adil apabila kita mendapatkan hak yang sama. Saya kira itu aja. Hak yang sama. Jadi tidak dibedakan antara yang kaya, yang miskin, terutama sebagai makhluk sosial. Hak dasar sebagai makhluk sosial tentang kesehatan, tentang pendidikan itu yang memang harus mempunyai hak yang sama antara berbagai hal-hal atau sudut-sudut yang sulit sekali kita menyamakan gitu. Tapi bagaimanapun juga pemerintah harus mempunyai sikap bagaimana semua fasilitas yang dari pemerintah itu bisa diterima dengan hak yang sama. Jadi itu sebagai wujud rasa adil tadi. Adil ya, adil. Oke. Yang dirasakan oleh Om Johan sendiri apa yang kira-kira kurang itu? Ya. Terutama di sektor apa ini? Waduh, kalau masalah sektor itu banyak sekali. Oh, banyak. Hampir semua sektor itu gak ada yang adil kalau menurut saya. Karena apa? Dari pemerintah sendiri itu masih di undang-undang jelas, tapi mereka mempunyai asumsi sendiri-sendiri. Iya. Karena memang membicarakan tentang adil. Adil yang menurut siapa itu yang sulit dianukan itu kan itu ya. Ya. Adil menurut siapa itu. Kadang pemerintah bilang adil, ini sudah adil menurut pemerintah, tapi bagi masyarakat apakah itu adil? Belum tentu ya. Belum tentu juga. Gitu. Oke, tahan di situ ya. Saya coba akan ke Uncle Dodot ini. Iya. Nah, kalau menurut Uncle Dodot, keadilan sosial yang seperti apakah? Yang bagaimana mewujudkannya itu? Oke. Apa, Uncle Dodot? Oke, baik. Selamat malam. Baik, Mas Janu, Johan. Selamat malam juga. Gini, kalau saya melihat keadilan, kalau tadi saya mendengar dari Mas Johan, adil itu sebenarnya relatif dan juga kompleks. Karena apa? Seperti halnya anak kita yang masih SD sama anak kita yang sudah SMA, kalau kita kasih roti satu-satu, itu adil nggak merasa? Tidak. Ya. Sebab apa? Makannya anak SMA ini agak banyak. Kalau dikasih satu-satu nggak merasa nggak adil dong. Atau uang saku anak SD kasih 10.000. Apakah anak SMA juga 10.000? Tentunya beda ya. Kebutuhannya beda. Jadi harus fleksibel. Jadi keadilan itu memang kompleks dan tidak bisa ditentukan. Jadi adil menurut siapa? Betul. Adil menurut siapa? Kan gitu Pak Isya. Ya. Jadi ya contohnya tadi adik-adik kita, anak-anak kita SD dikasih uang saku 10.000, apakah anak kita SMA sakunya juga 10.000 apa juga merasa adil? Kebutuhannya dia banyak, kemudian anak SD cuma itu aja kan, nggak terlalu banyak. Kalau dikasih 10.000 apa merasa adil yang SMA ini? Kan nggak adil juga. Ya. Jadi adil itu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kebutuhan masing-masing terpenuhi, itu sudah merasa adil. Kalau salah satu hanya dikasih adil merata, nggak adil dong. Yang keperluannya banyak ini si anak SMA ini. Itu ilustrasi ya. Sama juga dalam pemerintahan. Kita dikenakan pajak ini. Ini mulai saya buka. Kita dikenakan pajak, Pak Is. Iya. Tapi yang punya usaha itu pajaknya sama nggak dengan kita? Harusnya beda dong. Kita kan pajaknya cuma pajak rumah, pajak kendaraan, pajak ini aja kan. Kalau itu kan pajak usaha, ada pajak usaha, pajak pembangunan PBB-nya juga
lantai berapa, luas tanahnya berapa, kan harus bedain. Ya. Nah, gitu kan. Apalagi yang elit-elit politik harusnya kena pajak semua itu. Ngapain kok dibebaskan ditanggung negara? Kok enak, harusnya yang tanggung negara itu rakyat, bukan mereka. Mereka udah selerinya udah banyak, jaminan sosialnya juga dapat. Rakyat yang tukang becak lah, maaf tukang becak itu, tukang becak itu kena pajak. Punya rumah kena pajak, harusnya kan bebaskan itu. Kok mereka yang elit-elit politik dan juga orang-orang yang di atas kok bebas semua? Kembali lagi Pak, silakan. Artinya berarti keadilannya itu belum tersentuh ya? Belum ini ya? Belum. Iya. Nah, kalau sektor yang lain ada nggak? Memang banyak sektor-sektor yang merasa masyarakat ini belum merasa puas dengan pelayanan. Itu juga arti dari keadilan juga. Seperti di rumah sakit. Apakah rumah sakit berbuat adil? Pasiennya seperti itu, mereka yang nggak punya uang ini ditaruh di lorong rumah sakit, nggak masuk di kamar, yang nunggu dulu. Yang umum sama yang BPJS beda. Gimana? Yang umum sama BPJS pelakuannya? Kalau memang itu sama Pak Isya, nggak usah ditanya pakai BPJS nggak, umum nggak usah, pelayannya aja. Nggak perlu ada pertanyaan itu ya? Itu nggak perlu ada pertanyaan itu Pak Isya. Iya. Jadi pelayanannya standarnya harus sama sebetulnya. Harusnya kalau memang harus sama, keadilan sosial loh ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus sama. Gak usah ngelihat kamu ikut BPJS atau umum, nggak perlu disebutin. Kira-kira kayak gitu faktor apa ini, Mas Danu, yang menyebabkan ada kesenjangan? Ada sekarang istilah ya mungkin kastanisasi. Jadi perbedaan strata dan apa ya, bisa dikatakan siapapun yang berwenang tadi kan ya karena kesehatan karena status sosial ya, jadi, status sosial dan bagaimana cara mengakses. Artinya tadi ada yang bilang umum ya berlaku ya. Jadi sayangnya kenyataan yang terjadi seperti itu. Kebetulan kami sempat menjadi relawan penggiat kesehatan juga. Jadi yang terjadi di lapangan seperti itu Pak. Jadi enggak dulu ya, sekarang juga seperti itu dan sedang terjadi memang seperti itu. Dan kalau memang itu terus dikasihkan sebuah ilustrasi protes, ilustrasi unjuk rasa atau protes ya, warga kepada pemangku kebijakan, yaitu mungkin pihak rumah sakit atau Kemenkes dan sebagainya, itu akan menimbulkan reaksi, ya sudah kita akan mengusahakan. Nah ini kan sebenarnya pernyataan bodoh. Artinya apa? Loh, kamu itu sudah dibayar. Nah kemarin-kemarin kemana? Kok mengusahakan baru ketika sudah ada masalah dan viral? Kebiasaan kita seperti itu, pejabat kita kalau sudah viral, kalau sudah diprotes, ibarat kalau orang Jawa bilang dioyak orang banyak, baru dibenahi, baru ada semacam ya mohon maaf ya, pahlawan kemalaman, sudah nggak kesiangan lagi, tapi pahlawan kemalaman dan sebagainya. Ujung-ujungnya apa? Ya mungkin memang benar pelayanan pada titik itu akan berubah, tapi sebenarnya bukan itu goalnya. Goalnya apa? Pencitraan saja. Oh iya, protesmu dilihat atau didengar oleh pemerintah sehingga kamu menuai sebuah perubahan dan sebagainya. Hanya itu saja. Setelah tidak disorot, titik di mana lagi akan bolong lagi. Jadi memang seperti itu. Jadi ya mohon maaf kalau kita menyinggung penyelenggara pemerintah, tapi ya sayangnya kenyataan yang terjadi di lapangan seringkali seperti itu. Apalagi aspek kesehatan nih. Tadi Uncle Dodot bilang ada yang mohon maaf Pak, saya langsung katakan yang BPJS, yang nggak BPJS langsung distandarkan. Mereka tidak seperti itu. Apalagi BPJS-nya kelas berapa dan bla bla bla. Ini ya jujur aja kami sebagai masyarakat yang gimana ya jujur aja terdampak. Itu sakit hati Pak. Loh, terus hakku sebagai warga negara apa? Hakku sebagai pembayar pajak apa? Akhirnya kan pasti timbul masalah seperti itu. Timbul pernyataan seperti pertanyaan seperti itu kan akhirnya. Terus selama ini kamu menjabat dari uangku, ngapain kamu baru sekarang kamu laksanakan? Terus apa bare minimummu, standar pelayananmu apa? Kan gitu. Standar minimalmu apa? Kalau ada masalah baru direspon, kalau ada masalah baru ada reaksi. Ya jujur aja kita sebagai warga ya masyarakat ya pembayar pajak dan sebagainya, jujur aja ya sakit hati dong. Mau gak mau sakit hati Pak. Kenapa? Ya kok aku ini ya tadi ya membayar pajak, taat dan sebagainya. Tapi pelayananku seperti ini, apalagi BPJS saya nggak pernah nunggak, dan kalau nunggak kan langsung ada denda Pak.
yang Ya. sekian banyak nanti di-cut ya, ditutup, diblokir dan sebagainya, itu kan sanksi ya. Terus kita buka lagi sudah agak numpuk ya, 2 atau 3 baru. Nah, lo kan aku bayar, kok bisa ada pembedaan di sini? Lo sudah bayar lo. Ya, ya, Gitu. Seperti yang saya tadi bilang, ada transaksi di sini, Uncle Dodot membeli roti ini Rp1.000, saya membeli roti ini juga Rp1.000, tapi kenapa kok Uncle Dodot ya kan itu mendapatkan roti lebih besar daripada saya, padahal kita sama-sama membayar pajak. Jadi kesimpulan saya untuk sementara ini ya, pada sesi kali ini, jujur aja, pejabat atau pemangku kepentingan yang melakukan dan melaksanakan keadilan sosial itu kenyataannya sangat disayangkan sekali tebang pilih. Kalau mereka punya kuasa, kalau punya kepentingan, kalau dekat dengan penguasa, akan diberikan akses lebih. Apa gitu? Itu nyata. Apakah itu pengalaman pribadi saya? Pengalaman orang banyak, nggak perlu pribadi. Itu pengalaman orang banyak. Ya. Jadi semacam itu Pak Is. Jadi kalau kita ngomong aspek keadilan sosial di kesehatan, aduh, kasihan. Kita ini itu tadi di lorong, loh beneran aja itu ya, ada sekali itu. Kalau mau kita survei ada itu. Tapi ya jujur aja, ada ini pembatasan pencatatan, perekaman, pendokumentasian di fasilitas-fasilitas yang diselenggarakan pemerintah. Ya mungkin salah satunya untuk membatasi pengungkapan bahwa kenyataan di lapangan seperti itu. Nggak boleh Pak. Ada yang bilang loh, ini pelayanan kesehatan loh, ada undang-undangnya. Dan mereka memang sudah melindungi diri dengan undang-undang itu. Nggak boleh ada perekaman dan sebagainya. Jadi munculnya ketidakadilan sosial itu salah satu pemicunya adalah standarisasi dari sang pejabat sendiri ya, sang pemangku kepentingan atau sendiri yang melaksanakan pelayanan itu. Iya, gimana? jadi seperti itu. Nah, kalau menurut saya ya benar, memang yang pertama adalah standarisasi nomor 1 itu yang pertama saya ingat dari perkataan Gus Dur ya. Dulu rame-rame tentang reformasi. Emang yang betul-betul kita akui seorang reformis itu Gus Dur ya, kita tahu itu ya. Iya. Merubah budaya-budaya terutama dari suku. Bukannya yang Bapak reformasi itu sebelahnya Gus Dur ya? Sebelahnya Iya Pak, yang katanya namanya Pak Pan itu ya? Pak Pan. Pak Amin gitu ya, bukan ya? Iya lanjut. Nah, karena yang nomor 1 itu Gus Dur itu kan mereka sangat terkenal sekali setelah mereka betul-betul membuka reformasi tentang budaya. Iya. Oke lah itu Budaya. Itu sudah kita nggak ragukan lagi lah. Lagi tentang itu. Lalu yang kedua mereka bilang reformasi mental. Itu yang paling penting. Reformasi mental itu di atas segala-galanya. Iya. Barulah standarisasi tentang pendidikan. Lalu berikutnya standarisasi menurut kepentingan pemerintah. Jadi nomor 1, bagaimanapun juga mental itu nomor 1. Reformasi mental. Tanpa itu pelayanan publik tidak akan pernah jalan. Yang dikatakan adil kalau mental belum terbentuk dengan baik, tidak akan pernah jalan yang namanya adil. Titik. Nah kalau seperti itu wajah pemerintah kita sekarang bagaimana, Uncle? Kalau menurut saya sih wajah pemerintah kita nih sebetulnya dari jalan demi jalan, dari tahun ke tahun sepertinya ada perubahan, tapi walaupun sedikit-sedikit ya. Enggak, sebetulnya mereka itu sadar ya, maksudnya ada kesadaran ya. Itu dia, kalau bicara soal kesadaran, saya juga bingung. Kenapa? Nggak usah itu aja deh. Ya. Itu masalah kesehatan. Sekarang komunikasi aja, yang sering kita gunakan, bahkan seluruh masyarakat dunia pun menggunakan. Kita beli voucher, ya, entah 5 giga, kita pakai 5 GB, kita pakai. Tapi habis sekarang kan dulu 30 hari, sekarang 28 hari. Masa waktunya 28 hari, masih ada 2 giga Pak Is. Masih itu sisa. kemana itu? Kok isu hilang semuanya sama masa aktifnya? Lucu kan? Ya itu
Gimana letak keadilan sosialnya ini? Iya betul kan? Jadi semua sektor Pak Is, semua sektor itu sulit sekali kalau bicarakan tentang keadilan. Harusnya kalau itu masih ada apa namanya kuota pulsa itu sisa itu nggak hilang, harus ada, cuman masa aktif habis. Silakan. Kan bukan pemerintah tapi itu. Betul, tapi kebijakan yang nyuruh kan pemerintah. Kalau pemerintah tidak mengizinkan hal seperti itu, kita punya DPR, kita punya pemerintah, kenapa nggak bisa backup itu semua kepentingan masyarakat? Kan di situ. Iya, iya. Iya kan? Iya. Nah ini kenapa blundernya di sini? Harusnya pemerintah tahu, ini sih ada pulsa ini, sih ada kuotanya, kok hilang gitu aja. Sesuai dengan masa aktif, harusnya kan ada masa aktif, masa tenggang. Kalau masa aktif ya udah habis, tapi kuotanya jangan hilang dong. Ini kemana? Jadi untuk diisi ulang balik nol lagi. Untuk keadilannya itu sebetulnya pemerintah harusnya menekan ke pihak provider atau perusahaan bahwa ini terkait dengan masyarakat secara umum. Ya, haknya mereka jangan sampai hilang gitu ya. Ya, yang sisa 2 giga itu tadi, sisa kuota masih sisa ada kuota itu ya. Itu nggak hilang harusnya. Kan gitu. Ya. Seperti itu Pak Is. Dan juga kenapa sih kok pakai masa tenggang, masa aktif? Itu kan cuma ngelakuin nomor baru aja. Iya. Kalau itu hidup terus kan nggak masalah. Kan daftarin 444, apalagi 444 itu hanya 3 kali informasi menggunakan nomor KTP kita. Oke. Iya. Kalau gitu tadi banyak fenomena ketidakadilan sosial, pelayanan publik, terus apa yang kita rasakan. Idealnya keadilan yang seperti apa sih yang kita inginkan itu? Mas Danu coba apa kira-kira atau ada punya bayangan negara mana yang sudah mencerminkan itu? Nah ya, jadi kalau kita ngomong ideal ya, idealisme atau kesempurnaan, memang ya maunya kalau saya sebagai warga ya, anggota masyarakat ya, kita maunya hanya satu, kesetaraan. Kesetaraan itu tadi, saya dengan Uncle Dodot sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tidak peduli Uncle Dodot adalah penyelenggara pemerintah ataupun saya sebagai rakyat biasa. Misalkan kita sama-sama mengakses yaitu tadi aspek komunikasi ya. Ya, aspek komunikasi ini zaman sekarang memang penting kalau kita ngomong itu tadi provider dan sebagainya. Tapi saya mungkin sedikit banyak dapat menjawab apa namanya kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di lapangan, yaitu berhubungan dengan kuota dan sebagainya yang hangus. Ya langsung aja saya langsung bisa menyatakan itu komisi Pak. Artinya ada keuntungan yang didapat dari regulasi itu. Hangusnya maaf tadi 5 giga tadi hangus dan sebagainya, agar beli lagi itu ada komisi Pak. Jelas ada komisi. Itu hangus di konsumen, tapi ya jelas dong. Iya, ada, karena saya juga praktisi teknologi, jadi hal semacam itu sebenarnya nggak bisa. Nggak bisa tanpa ada pemblokiran. Nah, ini diblokir Pak, pasti diblokir. Nanti ketika ini lagi apa namanya buka lagi, itu tadi algoritma dari ininya apa namanya providernya nanti nol lagi, argonya nol lagi. Bukan kumulatif. Bukan kumulatif. Nah, di sini hak dari komunikasi kita akhirnya ya mohon maaf dirampas. Nah, tadi kalau kita ngomong idealis, ya kita idealnya nggak muluk-muluk sih, kesetaraan aja, jangan tebang pilih, itu aja sih. Tebang pilih, kesetaraan di mana? Segala hal, komunikasi, pendidikan, kesehatan, perdagangan, ekonomi, dan hak-hak kewajiban hak-hak warga negara lain, ya tolong dong sama. Jangan ada tebang pilih di sini, jangan ada ya mohon maaf ya katanya ada yang mafia migas lah, ada yang gini. Ya tolonglah, kita juga masyarakat yang juga ingin merasakan majunya peradaban. Karena apa? Di dalam Undang-Undang Dasar sudah jelas adil dan beradab. Nah, adil dan beradabnya ada di mana kalau hanya urusan pulsa sudah seperti itu? Berarti kan tadi Uncle bilang ini untuk membuat laku nomor-nomor yang lain. Di sini ada komisi Pak. Sama seperti kalau kita ngomong prestasi ini ya, prestasi apa? Kemampuan putra negeri ya, anak negeri ya, seperti mobil listrik lah, nanti ada yang penyulingan bahan bakar murah dan sebagainya, banyak hal. Mulai dari ada yang bahan bakar hidro, mungkin nanti Mas Johan bisa menjelaskan dan sebagainya.
Kenapa itu harus dikat ya? Karena dari ATPM, ya, agen tunggal pemegang merek, semua itu jelas ada komisinya. Nggak mungkin nggak ada komisi penjualan, Pak. Yang diperas siapa? Ya, jelas-jelas langsung ke konsumen dong. Itu sih. Kalau saya kita ngomong kalau idealnya masyarakat nggak butuh banyak, butuh kesetaraan aja. Cukup Sama, yang didapatkan sama ya. sama. Aku sebagai warga negara Indonesia, berpijak di bumi Indonesia, di langit Indonesia, punya KTP Indonesia. Tolong sama. Bukan didapat yang sama, mungkin Mas Anu ya. Kalau saya pikir, maaf, Iya. kalau saya pikir bukan kita menerima sama atau kita menerima sama-sama roti. Kita sama-sama merasakan hak tadi. Dalam arti bukan barangnya, Pak Is. Jadi kalau kita bayar pajak, elit politik dan juga DPR dan juga sebenarnya itu juga bayar semua. Jadi artinya begini, kalau itu kewajiban yang sama gitu loh. Iya. Tidak tebang pilih ya. Iya. Jadi rasa keadilan yang sama mungkin ya. Iya, rasa keadilan yang sama. Jadi perasaan yang sama-sama bayar pajak, tapi oh ya nggak apa-apa sih, di Uncle Dodot juga bayar pajak. Aku rasanya sama kok, dapatnya sama. Iya. Perasaan adil yang sama. Artinya itu tadi kita mendapatkan perasaan kesetaraan yang sama. Walaupun mungkin Uncle Dodot, loh, tapi kok Uncle Dodot membayar lebih banyak untuk pajaknya? Karena Uncle Dodot perasaannya sama. Kenapa? Dia mendapatkan penghasilan lebih tinggi daripada saya. Oh ya nggak apa-apa. Wajar ya. Wajar. Perasaan yang sama di sini. Betul. Aku, oh iya, nggak bisa aku bilang, oh Uncle Dodot lebih berkorban. Enggak, karena penghasilan Uncle Dodot lebih tinggi daripada saya. Dan Uncle Dodot juga ikhlas. Oh iya, karena saya pendapatannya mungkin lebih tinggi dari anggota masyarakat yang lain. Ya saya nggak apa-apa, sekian, mampu kok. Kan gitu, seperti itu ya. Jangan sampai seperti ini. Sudah dibayar, tunjangannya lebih, pajak nggak bayar. Ya, terus piye kayak gitu tuh. Ya, itu Sudah tadi. dikasih kendaraan, sudah kasih apa kebutuhannya dia semua. Ini Standar kita kembali lagi kepada apa standar minimum itu tadi. ada ya gitu. Itu kan yang di Senayan sana Iya, Konoha, di Konoha. Itu di negeri Konoha mungkin ya, tapi tidak, semoga tidak di negeri Indonesia. Jadi harapan kita itu semua tidak ada dan tidak terjadi. Kalau memang ada ya berusaha. Ya. Ya, itu sistematik sekali yo. Soalnya sekarang seperti tadi Uncle Dodot yang ngomong tentang manipulasi giga, manipulasi Kuota. Sebetulnya kita kan punya Badan Perlindungan Konsumen, itu dia. Yeah. Nah, kemana dia selama ini? YLKI maksudnya. YLKI. Kemana? YLKI. Halo. Kita tag Ya, Gitu loh. Saya kok nggak pernah mendengar satu statement dari YLKI. Betul. Kok tidak ada? Nggak pernah ada. Ini apalagi sampai digedok Pak. Kamu salah kena denda kan, kamu salah. Ya mungkin nggak pernah ada. mereka bekerja dalam diam mungkin. Iya, dia adalah emas. Emas itu mahal. Iya. Itulah. Ya, kalau bahasa kasarnya seperti yang saya katakan secara frontal, ya kita mengenyam keadilan sosial itu dengan suatu kebijakan tertentu yang dimana kebijakan itu selalu mengandung yang namanya transaksional. Pasti itu Pak. Ya. Kenapa? Masyarakat tahu, pelaku tahu, korban tahu, semuanya tahu Pak hal itu. Cuman ya mohon maaf, ada pihak-pihak yang saling menutupi agar ya budaya itu lestari, artinya ya terus seperti itu terus. Jadi pemerintah seperti tadi Uncle Dodot bilang, loh pemerintah tahu ini kalau kuota hangus, dia tahu. Tapi kenapa dibiarkan ya? Dia dapat komisi dari sana. Ininya. Saya ngomong pemerintah ini nggak langsung kepada hanya kementerian, hanya yang pemangku kepentingan ya. Semua tahu Pak. Itu dia. Itu Pak Is ya. Mungkin saya langsung nyelah dulu ya. Kalau itu tahu, kalau itu salah, kenapa kok diteruskan? Katanya bumi dan air dan kekayaan alam Indonesia dikuasai oleh negara. Yang terkandung di dalamnya. Itu dikuasai negara digunakan untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Iya. Mana? Itu belum ya? Belum terjadi ya? Belum. Saya air bayar. Iya. Apalagi untung udara belum bayar. Punya Gusti Allah udara. Tapi kan pegawai Pertamina juga rakyat. Aduh, itu rakyat yang sudah dibayar. Rakyat pada umumnya maksudnya.
Belum. Ya. Kan kita sudah dibayar juga melalui perwakilan kita. Nah, Mereka yang mengaku, "Wah, tapi saya tidak merasa diwakili. Suara saya nggak sampai sana." berarti selama kampanye nggak pernah terima uang. Oh, nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Pokoknya saya merasa nggak diwakili. Oh, gitu ya. Kenapa? Iya. Buktinya semuanya pincang seperti ini. Oh, gitu. Kalau sampean sudah menerima, berapa amplop dibayar? Makanya kalau menerima itu berarti saya mewakili, dia wakil saya. Oh, gitu ya. Kalau kita nggak Iya, pernah iya, terima, iya. ya berarti wakil saya. Loh, hati-hati. Cuman itu tadi loh. Kalau Ya. sudah tahu itu nggak benar, kita bukan zaman kolonial lagi, Pak Is. Harus berubah, negara modern. Bukan negara zaman dulu lagi, negara berkembang. Bukan. Sekarang gini Mas Dodot, saya potong masalah kolonial itu tadi. Kolonial nggak segitu parahnya. Itu dia. Tapi pada zaman kolonial itu parah. Iya, kalau kita lihat orang zaman kolonial, orang kolonial itu terutama yang paling jahat VOC ya. Bukan orang Belandanya, orang VOC-nya. Itu perusahaan ya. Perusahaan ya. VOC orang Belanda yang numpang ke pemerintah Belanda kan, Betul. gitu. Yang ngolah Betul. semuanya orang VOC. Betul. VOC itu nggak sekejam itu juga. Terus yang kedua, Loh, kita sekarang lebih kejam. Lebih Pemerintah kita lebih kejam dari Wow. VOC. wow, gitu ya. Iya. Karena apa? Ilustrasi aja, yang kejamnya bagaimana? VOC itu kan suatu perusahaan Hmm, yang keuntungannya dipakai untuk perusahaan. betul, betul. Nah, Jangan sekarang, bermainnya satu dengan pemerintah Belanda. iya. Kan begitu. Dia tidak bermain dengan rakyat kita. Kalau kita, Iya. Kalau sekarang, Kalau sekarang, pemerintah sedang berbisnis dengan jawab sendiri. rakyatnya. Pak Is ya. Jadi Itu, Pak ya Is, ya yang repot. rawan sekali Pak Is ya. Ya jadi Ya. susah. Jadi memang kalau kita ngomong ya nggak tahu lah di Konoha di negeri Konoha itu menganut budaya apa. Saya sendiri jujur aja sebagai warga negara sudah sekian usia saya masih bingung apa sih yang dilakukan pemerintah. Kalau kita kritik sedikit pemerintah, loh kita sudah berusaha. Kalau kamu mau kritik ya tolonglah kamu kasih anunya Pak, saran atau kamu kasih solusi. Loh gimana sih, loh kamu itu kita bayar untuk cari solusi, cari jalan keluar. Kerja dong. Jangan minta solusi ke Nah kalau rakyat. kita kan sama aja. Ya, maksudnya Berarti Pak Is apa? sendiri yang kerja. Nah, kita yang kerja Oke, daripada ada mereka. bayar kamu. Obrolan akan semakin Mau gimana? asik Gitu. Ya, kita harapkan bahwa dengan obrolan semacam ini nantinya pemerintah, ya harapan kami, harapan kita semua, pemerintah Berbenah. akan berbenah, menyadari dan akan menjadikan mewujudkan keadilan sosial itu untuk rakyatnya, ya, untuk masyarakat Amin. Indonesia. Amin. Ya. Jangan lupa terus like dan subscribe untuk channel kami Alam Alam Indonesia Indonesia. Official. Official. Official.